Sebelum market share dikuasai oleh pasar Scotty, motor jenis Ayago pernah jadi primadona di kalangan anak-anak muda. Dan kalau ngomongin motor Ayago, pastinya nama Suzuki Satria bakal jadi top of mind-nya. Karena harus diakuin, kalau motor besutan Suzuki ini merupakan motor jenis Ayago yang penjualannya paling laris di pasaran Indonesia. Tapi, gimana ceritanya? Ayago yang didaulat paling sukses ini, sekarang nasibnya malah terseok-seok di pasaran. Makin penasaran? Langsung aja kita bahas. Inilah sejarah singkat perjalanan Suzuki Satria F di Indonesia. Berawal di tahun 2002, di mana pada saat itu, para pedagang importir umum mendatangkan varian Ayago 4 tak Suzuki secara CBU. Tapi untuk penamaannya, belumlah menggunakan nama Satria, melainkan Suzuki Rider 125. Motor ini awalnya justru menggunakan basic engine bebek dari Suzuki FX125 yang lebih dulu dipasarkan di Malaysia. Dan meskipun bukan tergolong mesin modern, tapi engine ini sudah dibekali sistem pendinginan oil cooler SACS atau Suzuki Advanced Cooling System. Perlu kalian tahu juga, kalau basic engine inilah yang nantinya bakal digunakan oleh FXR 150 dan juga Satria F150 ke depannya. Tapi sayang, pamor Suzuki Rider 125 ini kurang begitu populer, dan penjualannya pun bisa dibilang kurang memuaskan. Akibat kalah saing dengan Sonic 125 RS yang sama-sama didatangkan secara CBU dari Thailand. Makanya, untuk masa peredaran Suzuki Rider 125 hanya bertahan selama 2 tahun aja. Tapi nggak cuma sampai situ. Karena tepat di tahun 2004, mereka mendatangkan Suzuki Rider 150 guna menjegal eksistensi Honda Sonic 125 RS. Dan benar aja, motor Hyper Underbone besutan Suzuki Thailand ini langsung laris di pasaran. Lalu atas dasar itu juga, pihak Suzuki Indonesia langsung bergerak cepat dan merilis motor ini secara resmi di Indonesia dengan nama Satria F150. Tapi pada saat itu, untuk statusnya masihlah CBU dari Thailand. Perbedaan paling mencolok antara Rider dan juga Satria F ada pada undercowl dan juga leg seal-nya. Di mana untuk Suzuki Rider 150 yang didatangkan oleh importer umum masih menggunakan half fairing dan juga undercowl. Jadi untuk area engine-nya terekspos dengan sangat jelas. Sedangkan pada Satria F150 menggunakan model full fairing yang menutup seluruh area mesinnya. Nah, model inilah yang justru pada akhirnya digunakan juga di versi Filipina dan juga versi Thailand. Lalu setelah sukses pada penjualan generasi CBU, akhirnya di tahun 2007, pihak Suzuki berinisiatif mencekadekan motor ini, guna menekan biaya impor dan juga nilai pajaknya. Tapi pada generasi ini, ternyata pihak Suzuki nggak serta-merta cuma mindahin perakitannya aja. Karena nyatanya, mereka membekali fitur tambahan berupa electric starter, serta ada penyesuaian pada head engine dan juga silencer knalpotnya. Banyak yang bilang sih kalau improvement yang dilakukan Suzuki pada area head dan juga knalpotnya justru malah bikin power engine-nya jadi nggak seganas versi yang CBU. Tapi meski begitu, hal ini sama sekali nggak mempengaruhi penjualannya. Karena faktanya, Satria F150 versi CKD tetap laris di pasaran. Berlanjut ke tahun 2009. Di tahun tersebut, pihak Suzuki mulai melokalkan Satria F secara penuh. Karena mulai dari proses produksi sampai perakitan dilakukan langsung oleh PT Suzuki di Indonesia. Di generasi ini, ternyata Satria F versi lokal juga dapat penyegaran, berupa benar facelift pada beberapa bagian. Ubahan yang paling mencolok ada pada facial depan dan juga desain knalpotnya. Untuk headlampnya sendiri terinspirasi dari lampu Suzuki GSX 600. Makanya, dari segi dimensi jadi lebih besar dibanding versi sebelumnya. Selain itu, motor ini juga udah dilengkapi fitur SDMS atau Suzuki Drive Mode Switch, guna sebagai pengatur antara eco riding dan juga power mode. 5 tahun pasca dilokalkan, akhirnya di tahun 2013 lahirlah New Suzuki Satria F150. Dari segi engine serta kaki-kaki, sebenarnya sama sekali nggak ada ubahan yang berarti. Di sini pihak Suzuki hanya berfokus pada penyegaran desain bodi, facial depan, serta buritannya. Di mana untuk desain keseluruhannya jadi terlihat lebih ramping, stylish, dan juga meruncing.
Selain itu, khusus pada varian Blackfire disematkan pula fitur tambahan berupa security alarm guna memberikan rasa aman pada saat parkir di jalanan. Dan karena peraturan standar emisi semakin ketat, akhirnya di tahun 2015, Suzuki merilis New Xterra F150 Euro 3. Secara keseluruhan pada generasi ini sama sekali nggak ada ubahan, baik itu di sektor mesin, kaki-kaki, ataupun eksteriornya. Karena di momen ini, pihak pabrikan hanya melakukan improvement pada perangkat CDI serta pembaruan di sektor gas buang, guna memenuhi standar emisi Euro 3. Makanya, untuk varian ini, desain knalpotnya jadi jauh berbeda jika dibandingkan dengan versi sebelum-sebelumnya. Barulah di tahun 2016, perubahan besar terjadi pada generasi Xterra. Karena di tahun tersebut, akhirnya pihak Suzuki mulai beralih ke mesin injeksi dan merilis secara resmi All New Xterra F150 Fi. Tapi di sini nggak cuma perubahan sistem pengambutan BBM aja. Karena mulai dari desain serta mesinnya benar-benar all new dan ninggalin garis desain serta basic engine lama yang udah dipertahankan sejak tahun 2002 silam. Selain itu untuk headlampnya sendiri udah menganut jenis LED, serta di bagian speedometernya juga udah full digital. Pada generasi ini, improvement Suzuki benar-benar all out. Karena untuk bagian detail seperti bagasi, stang kemudi, footstep, dan hal kecil lainnya juga dapat sentuhan pembaruan. Bahkan, di generasi ini juga udah ditambahkan fitur USB charger, serta sistem alarm pengamanan terbaru. Cuma sayang banget, perubahan radikal yang dilakukan Suzuki kali ini kurang berbuah manis. Karena selain market share-nya semakin menyempit, penjualan Xterra Fi pun nyatanya nggak terlalu moncer. Akibat harus berbagi market dengan Sonic 150R. Efeknya, pengembangan Suzuki pada generasi Xterra jadi nggak seagresif kayak dulu. Dan karena hal itu juga, sampai sekarang generasi Xterra Fi belum dapat update pembaruan besar. Padahal usianya udah nyaris 6 tahun di pasaran. Tapi berdasarkan info yang gue dapat, rumornya di tahun 2024 nanti pihak Suzuki bakal melakukan update pada generasi Xterra F150 Fi. Gue sendiri belum tahu pasti bakal kayak gimana ubahan Xterra F nantinya. Apakah update-nya hanya benar facelift atau justru mayor facelift? Karena untuk hal ini hanyalah baru sebatas rumor. Dan tentunya cuma pihak Suzuki yang lebih tahu tentang planning mereka ke depannya. Mending kita tunggu aja update info terbarunya. So, itu dia sejarah perjalanan Xterra F di Indonesia. Kira-kira motor apa lagi nih yang menarik untuk kita bahas? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.